Sakit hati karena gaji tidak dibayar penuh, seorang pekerja mengancam humas perusahaan di Pekanbaru Riau. Pelaku mengancam korban dengan senjata api di salah satu proyek di Pekanbaru. RM dilaporkan dan ditangkap polisi karena telah mengancam seorang humas di salah satu perusahaan di Pekanbaru dengan senjata api. Pria ini ditangkap di rumahnya, namun senjata api yang digunakan untuk mengancam tidak ditemukan. Setelah diperiksa, pelaku menunjukkan tempat penyimpanan senjata api rakitan di sebuah warung di kawasan Pasar Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru. RM mengancam korban dengan senjata api karena sakit hati lantaran gajinya tidak dibayarkan penuh oleh pihak perusahaan. Pelaku mengancam korban dengan senjata api di salah satu proyek di Jalan Ahmad Yani akhir Mei lalu. Korban yang diancam RM melapor kepada pihak kepolisian. Senjata api sebagai barang bukti telah disita. Dan kita berhasil menemukan senpi yang diduga digunakan oleh pelaku pada saat beraksi. Ulangi, modus pelaku yakni sakit hati karena merasa gajinya tidak dibayarkan secara full oleh pihak perusahaan. RM harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendekam di balik jeruji Polsek Senapelan. Tersangka dijerat pasal berlapis setelah mengancam dengan senjata api. Seorang kuli bangunan menjadi pembunuh keji pasangan suami istri di Tangerang Selatan, Banten. Pelaku sakit hati karena sering dicaci maki saat bekerja di rumah korban. Wahyu Apriansa diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Tangerang Selatan, Banten, tidak lama setelah membunuh mantan majikannya dengan keji. Pria 22 tahun ini mengaku sakit hati saat bekerja sebagai kuli bangunan di rumah Kurt yang merupakan warga negara Jerman pada 22 Februari hingga 8 Maret lalu. Menurut pelaku, selain mendapat cacian dari istri korban, korban juga pernah memukulnya sebanyak 2 kali. Pelaku akhirnya ditangkap di rumah saudaranya di Bekasi, Jawa Barat. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 dan 363 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Motif pelaku merasa sakit hati karena sering dikata-katai dengan kata-kata kotor dan dengan perbuatan-perbuatan yang menurut pelaku itu sangat menghina dirinya. Pelaku udah kenal korban atau belum, Pak Kapolres? Sebelumnya pelaku adalah kuli harian lepas di rumah korban. Jumat 12 Maret, pasangan suami istri beda kewarganegaraan, Kurt dan Naomi Simanungkalit, tewas dengan luka bekas sabetan senjata tajam di rumahnya, perumahan Giri Loka 2 Serpong. Saat peristiwa tersebut terjadi, asisten rumah tangga korban sempat mendengar teriakan majikannya dan melihat pelaku kabur. Saksi kemudian melapor ke petugas keamanan perumahan. Saat menggelar olah tempat kejadian perkara, polisi tidak menemukan ada barang berharga korban yang hilang. Di Medan, Sumatera Utara, pasangan suami istri mencoba membunuh majikannya, namun upaya tersebut gagal. Para pelaku pun menggasak harta korban. Suwendi dan Tiara terpaksa harus berurusan dengan polisi setelah merampok uang 10 juta rupiah yang disertai dengan percobaan pembunuhan terhadap 2 majikannya di Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara. Pasutri ini nekat berbuat jahat lantaran sakit hati kerap mendapat perlakuan tidak pantas dari korban. Korban terluka di kepala dan harus jalani perawatan di rumah sakit akibat dianiaya pelaku. Setelah menganiaya korban, aksi perampokan pelaku sempat terekam CCTV. Dengan leluasa, pelaku mengambil sejumlah barang berharga dari ruang kantor korban. Petugas menyita sejumlah barang bukti perhiasan emas, uang, motor, serta sepotong besi yang digunakan pelaku menganiaya korban. Korban dan memukul kepala korban di bagian belakang. Ini pengakuan daripada tersangka. Kemudian tim sus mengamankan tersangka dan membawa tersangka ke Polrestabes Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Kedua pelaku terancam 12 tahun penjara karena melanggar pasal tentang pencurian yang disertai dengan tindakan kekerasan. Sementara itu di Mataram, Nusa Tenggara Barat, seorang pria memeras mantan bosnya dengan mengancam menyebarkan foto dan video asusila. Pelaku sakit hati lantaran dipecat dari tempatnya bekerja tanpa sebab yang jelas. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Mirva Suri undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Petualangan MA 22 tahun mantan karyawan rental komputer di Mataram, Nusa Tenggara Barat ini harus berakhir setelah dirinya ditangkap oleh tim Pumas Satreskrim Polresta Mataram. MA ditangkap atas laporan dugaan pemerasan terhadap AR yang tidak lain merupakan bosnya. Pelaku mengancam akan menyebar foto dan video asusila bosnya yang diambil dari laptop korban yang sempat dipinjam saat pelaku masih bekerja. Pelaku sakit hati lantaran dipecat dari tempat bekerjanya tanpa sebab yang jelas. Ya karena kemarin tuh kan saya ngambil motor tuh, karena saya kerja di sana kan. Saya ngambil motor. Setelah itu saya dipecat tanpa sebab. Terus saya nggak bisa bayar lagi lanjut motor kan, karena saya nggak punya kerjaan gitu Pak, Bu. Buka file dan di file tersebut ada rekaman gambar dan juga video porno. Saudara MA, rekaman tersebut di copy. Polisi menyita barang bukti uang tunai jutaan rupiah, kartu ATM dan struk pengambilan uang serta ponsel. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara.